Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this channel. My name is Tiara Mardina. In this video, we are gonna learn about present perfect. Before we get started, I wanna remind you that I'm here to help you learn English. So, if you find this video useful, and I'm sure you will, you should subscribe to this channel so you don't miss future videos. Let's get started. Okay, present perfect tense. When we use simple present perfect, kapan sih kita menggunakan simple present perfect? For experience, untuk pengalaman. To discuss experiences in the past and completed events and actions up to and including the present time. Jadi, untuk menjelaskan pengalaman yang telah terjadi di masa lampau dan kejadiannya itu masih ada hubungannya dengan masa sekarang. We often use ever and never when we talk about experiences. Kita sering menggunakan kata ever dan never untuk menjelaskan sebuah pengalaman. Let's see the example. It was the worst performance we have ever seen. Ini adalah pertunjukan terburuk yang pernah kami lihat. Jadi di sini menjelaskan sebuah pengalaman dalam menonton atau melihat sebuah pertunjukan yang buruk. Dan she has never said sorry for what she did. Dia tidak pernah meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan. Di sini juga menjelaskan sebuah pengalaman ya, kalau dia itu tidak pernah untuk meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan. Okay, and then the second one is recent completed events. Untuk kejadian yang baru saja terjadi. We use the present perfect simple to talk about finished event or state in the very recent past. Jadi kita menggunakan present perfect simple itu untuk menjelaskan kejadian yang telah selesai atau baru saja terjadi. We don't give a specific time. We often use words like just or recently for events taking place a very short time before now. Jadi di present perfect ini kita tidak memberikan keterangan waktu yang spesifik. Tapi kita biasa menggunakan kata just atau recently untuk kejadian yang baru saja terjadi. Okay, have a look at example. The company has recently opened a branch office in the UK. Perusahaan telah membuka sebuah kantor cabang di United Kingdom. Jadi di sini maksudnya adalah perusahaannya itu baru saja ya membuka kantor cabang di UK. And then, Nicky and John have just come back from a week in Spain. Nicky dan John telah kembali setelah seminggu berada di Spanyol. Jadi ini kejadiannya baru banget nih. And then the third is past events, present results. Jadi untuk kejadian yang telah terjadi di masa lampau, namun hasilnya itu kita rasakan di masa sekarang. We use the present perfect simple when a single past action has a connection with the present. Kita menggunakan present perfect simple itu saat ada kejadian di masa lampau yang masih ada hubungannya dengan masa sekarang. Let's see the example. Mr. John has taught accounting since 6 years ago. Pak John telah mengajar akuntansi sejak 6 tahun yang lalu. Jadi di sini dia menjelaskan kejadian yang dimulainya di masa lampau nih, tapi masih ada hubungannya dengan masa sekarang. Jadi bisa jadi Pak John ini mengajar akuntansi itu mungkin sejak tahun 2014. Tapi karena dia present perfect, jadi kita tidak memberikan waktu yang spesifik. And then the second one is, your flowers have not arrived. Bunga-bungamu belum tiba. Nah, di sini maksudnya, di masa sekarang, resultnya adalah bunga-bunga itu tidak ada nih. Harusnya bunga-bunga itu telah sampai. Gitu ya, jadi kejadiannya itu dimulai di masa lampau, tapi resultnya itu di masa sekarang. And how to make sentence in the form of simple present perfect? Bagaimana sih membuat kalimat dalam bentuk simple present perfect? Okay, for making affirmative sentence,
You have to put subject in the beginning of the sentence and then followed by auxiliary, have or has, and then past participle of verb 3. Ya, jadi untuk kalimat positifnya, itu yang pertama adalah subject, kemudian have or has, kemudian verb 3. Have itu kalau subjeknya I, you, they, we, and then has itu kalau subjeknya she, he, or it. Nah, untuk verb itu sendiri terbagi menjadi dua, irregular verbs dan regular verbs. The example of irregular verb: go, went, gone, write, wrote, written, eat, ate, eaten, drink, drank, drunk. Nah, jadi ini adalah contoh kata kerja yang tidak beraturan. And then for regular verb, walk, 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 listen, 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 talk, 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 close, close, close. Nah, for regular verb, biasanya kita tinggal menambahkan id di belakang kata. Here, for the example, I have found a new job. Saya telah menemukan pekerjaan baru. Jadi di sini subjeknya adalah I, kemudian auxiliary-nya menggunakan have. Kemudian found ini sebagai verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Then the second one is I have sent email to our manager. Saya telah mengirimkan email ke manajer kita. Nah, auxiliary-nya adalah have, kemudian send ini sebagai verb 3. For negative sentence, subject, have not or has not, and then verb 3. For example, you have not answered my question. Kamu belum menjawab pertanyaanku. She has not replied my message. Dia belum membalas pesanku. Nah, jadi letak not itu adalah setelah have or has, ya. Kenapa di sini menggunakan auxiliary has? Karena kita lihat lagi nih, subjeknya di sini adalah she. And then for the question, have or has, and then subject, and verb 3. For example, have you watched Korean television series The Word Married Couple? Apakah kamu telah menonton serial televisi Korea The Word Marriage Couple? Nah, jadi untuk kalimat tanya, auxiliary-nya itu di depan ya. Have, kemudian you ini subject, kemudian watch it ini adalah verb 3. Then the second one is, has he borrowed your motorcycle? Apakah dia telah meminjam motormu? Nah, ini auxiliary-nya di depan. Di sini auxiliary-nya has karena subjeknya adalah she. And then borrowed is third, kayak verb 3. Okay, let's practice. Mari kita coba latihan berikut ya. We blah 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 buy a new lamp. What is the answer? Yeah, have bought. Then the second one is, yeah, we have not planned it. Jadi ini kalimat negatif ya. Kalimat negatif itu formulanya adalah subject, kemudian auxiliary, kemudian not, and then verb 3. Then the third is, he blah 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 write 5 letters. What is the answer? Yeah, has not written. Jadi kalau untuk kalimat negatifnya adalah subject, kemudian auxiliary, kemudian not, and then verb 3. And then for the question is, yeah, has she found her key? Okay, mudah kan? Okay, listen today, and I hope you understood everything. And if you have any question, you can ask me in the comment section below. And don't forget to subscribe this channel and